Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sisingji Season 4 Episode 4. Peringatan buat sobatku semua, konten ini mengandung full spoiler buat yang belum atau mau nonton videonya secara langsung. Oke lah, nggak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Sun Wukong telah berhasil menemukan pedang milik Kaisar Sitian. Namun ketika ingin mengambilnya, tiba-tiba saja Raja Rahu pun datang dan menantang Sun Wukong untuk bertarung. Sun Wukong pun berhasil menekan Raja Rahu dengan tongkat emas miliknya. Di arena Asura, Tathagata yang sedang mengajukan banding berhasil mengalahkan Gui Tudou. Namun ketika Gui Tudou bangkit untuk melawan Tathagata kembali, dia pun dibunuh oleh Guisa. Dan saat ini Guisa mengeluarkan kapak pelahap jiwa untuk mengakhiri pertarungan. Seluruh rakyat Asura merasa senang karena Guisa telah mampu mengalahkan Tathagata. Namun ternyata hal itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Karena nyatanya Tathagata masih baik-baik saja melawan serangan pamungkas milik Guisa. Hal ini dikarenakan Tathagata mengaktifkan tubuh emas miliknya yang selama ini telah dia tekan. Kekuatan besar Tathagata terpaksa dia tunjukkan karena Guisa telah mampu memaksa Tathagata sampai batas ini dan menunjukkan sisi lain dari Tathagata. Ketika Guisa menyerang kembali dengan kapaknya, Tathagata pun menahan serangan itu hanya dengan satu jari saja. Kemudian dia mengeluarkan tubuh emas abadinya untuk menyerang Guisa, tapi tidak sampai membunuhnya. Hanya aura dari tinjuan saja sudah mampu membuat Guisa tidak berkutik. Sumo yang melihat Tathagata mengampuni nyawa musuhnya pun menganggap bahwa Tathagata benar-benar unik. Tathagata kemudian mengatakan pada seluruh rakyat Asura bahwa pertarungan tidak perlu sampai mengorbankan nyawa, karena tanpa membunuh lawan, mereka masih akan bisa mendapatkan kemenangan. Tathagata juga mengatakan bahwa Dewa dan Asura adalah sama, karena dulunya suku Asura juga merupakan bagian dari para Dewa. Tathagata pun berharap bahwa suatu saat nanti Asura dan Dewa bisa berdamai. Dan untuk saat ini para Asura tidak perlu memusuhi Tathagata, karena mereka semua tidak mengenal sosok Dewa satu ini. Guisa yang tidak setuju dengan pernyataan Tathagata pun kembali melakukan serangan. Tapi serangan itu berhenti karena ditahan oleh Raja Rahu yang telah sampai di arena Asura. Dan sang raja mengatakan bahwa Guisa tidak perlu bertarung kembali karena dia sudah kalah. Rakyat Asura yang melihat rajanya telah tiba pun meminta sang raja untuk membunuh Tathagata. Alih-alih menuruti permintaan dari rakyatnya, sang Raja Rahu malah berkata bahwa Tathagata sudah memenangkan banding ini dan pertarungan arena pun telah selesai. 300 tahun mereka berdua tidak bertemu. Raja Rahu merasa bahwa Tathagata saat ini semakin kuat saja. Dan kali ini Raja Rahu membongkar rencana Tathagata bahwa dia sengaja menarik perhatian seluruh rakyat Asura dengan pertarungan ini. Sementara Sun Wukong ditugaskan untuk mencuri pedang di kota terbengkalai. Seluruh rakyat Asura pun kaget bahwa ternyata Sun Wukong yang ada di tempat ini hanyalah sebuah bayangan. Tathagata kemudian bertanya bagaimana keadaan Sun Wukong. Sang raja pun menceritakan bahwa dirinya sempat bertarung dengan Sun Wukong yang berubah menjadi kera raksasa. Tapi ketika serangan dilancarkan, tubuh kera raksasa Sun Wukong itu pun lenyap begitu saja. Raja Rahu tidak melihat keberadaan dari Sun Wukong, tapi dia masih merasakan auranya. Yang ternyata Sun Wukong saat ini telah berada di pinggang dari sang raja. Sun Wukong pun mengetahui kelemahan dari klan Asura, bahwa ketika mereka sudah mengaktifkan jiwa tempurnya, maka para Asura hanya akan fokus dengan musuh yang ada di depannya. Kelemahan inilah yang sengaja dimanfaatkan oleh Sun Wukong untuk menyelinap dan mencuri tengkorak milik Raja Rahu, yang pada akhirnya Raja Rahu mengakui kekalahannya.
Dan kini Raja Rahu memperbolehkan Sun Wukong untuk mengambil pedang surgawi, kemudian menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat ini. Karena meskipun sang raja telah mengampuni Sun Wukong, hal itu tidak berlaku pada pejuang Asura yang lain yang mungkin saja akan menyerang Sun Wukong. Sun Wukong kemudian mengembalikan tengkorak milik sang raja dan dia bergegas mencabut pedang surgawi. 你是个很好的对手，值得这个礼物。拿上你要的东西，不代表其他斗士同意。这个，还你。这就是帝释天那老家伙的佩剑吗？算得上天界最重要的宝物吧。 Di hadapan pedang surgawi itu Sun Wukong merasa takjub karena meskipun telah berada di tempat ini selama 300 tahun, pedang itu tidak berkarat dan tidak berdebu sama sekali. Pada saat yang bersamaan para pejuang Asura telah sampai dan akan menangkap Sun Wukong. Merasa tidak mau membuat masalah yang lebih banyak, Sun Wukong pun menelan pedang surgawi itu dan dia segera meninggalkan kerajaan Asura. 孙悟空，努力修行吧，挑战我。下次我一定要跟你分出高下。 Raja Rahu saat ini bertanya pada Tathagata, kenapa dirinya masih mau membantu istana surga, sementara status Tathagata sekarang adalah dewa yang telah diusir dari surga. Tathagata pun menjawabnya bahwa dia melakukan hal ini bukan untuk istana surga, tapi untuk menjaga dunia tetap pada jalurnya. Dan alasan kenapa Tathagata harus mencuri pedang surgawi milik Sitian, dia tidak dapat menjelaskannya kepada Raja Rahu untuk saat ini. Raja Rahu kemudian mengingatkan Tathagata tentang perkataannya 300 tahun yang lalu. Jika dia bertemu kembali dengan Tathagata, maka mereka harus bertarung untuk menentukan pemenang di antara mereka berdua. Tathagata pun meminta maaf karena saat ini dia tidak memiliki waktu untuk bertarung dengan sang raja. Raja Rahu pun memaklumi keinginan dari Tathagata, dan untuk saat ini Tathagata akan menjadi tahanan klan Asura. Jika Tathagata berani kabur dari kerajaan ini, maka Raja Rahu sendiri yang akan memburu Tathagata. 如来，你若逃， 亲自追杀你。 Shin kemudian berpindah pada Sun Wukong yang penasaran dengan gulungan pesan yang telah diberikan oleh Tathagata. Ketika Sun Wukong membukanya, gulungan itu pun berubah menjadi patung Buddha emas kecil yang akan menyampaikan pesan dari Tathagata dengan suara semirip mungkin dengan Tathagata. Patung Buddha emas kecil kemudian mengatakan bahwa Sun Wukong saat ini tidak perlu menunggu Tathagata. Dia harus menyerahkan pedang surgawi itu pada Sasin Guan Yin secara langsung. Sun Wukong pun merasa kesal karena dia harus bertemu lagi dengan dewa yang paling dia benci. Tapi demi membantu Tathagata, Sun Wukong akan tetap menjalankan perintah itu karena dia juga sedang merindukan istana surga dan ingin mengobrak-abriknya kembali dengan kekuatannya saat ini. 去天界，把剑交给沙心，妖猴孙悟空。见最不想见的家伙，哎。 让他们见识见识我孙悟空的真正实力。 Di istana surga, tepatnya di ruangan Kaisar Sitian, Sasin Guan Yin melapor bahwa saat ini tim Biksu Tong telah sampai di jurang retakan bumi. Laporan pun diterima oleh Sitian dan kemudian Sitian menyuruh Sasin Guan Yin untuk segera keluar dari ruangannya. Tidak lama kemudian, Sitian memasuki ruang rahasia. Dia kali ini menyuruh dua dewa kegelapan untuk memburu Biksu Tong di jurang retakan bumi dan mengambil api abadi. 去撕裂大地，夺回永恒之火。 Di jurang retakan bumi saat ini tim Biksu Tong sedang berkemah karena mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari dikarenakan resiko bahaya di jurang retakan bumi meningkat ketika malam tiba. Bailang saat ini sedang berlatih dengan burung mantra buatan Biksu Tong. Tiba-tiba saja Aosue memanggil Bailang. Dia mengatakan akan mengajari Bailang cara mengendalikan jiwa naga Yusou, asalkan Bailang memberitahu Aosue keberadaan api abadi. Tidak lama kemudian Xiaoyu pun muncul dan mengagetkan Aosue. Xiaoyu sangat kagum dengan Aosue yang bisa mengalahkan Garuda dan mencabut bulunya. Aosue pun bertanya dari mana Xiaoyu tahu akan hal itu, dan Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia tahu cerita ini dari kakaknya yang bernama Tian Yusou. Bailang kemudian menyela dan dia mengatakan pada Aosue bahwa Xiaoyu ini adalah jelmaan dari api abadi. Hal ini membuat Aosue menjadi terkejut. Biksu Tong kemudian bertanya, kenapa Aosue kembali? Bahkan segel kutukan Aosue saat ini juga telah menghilang. Bagaimana caranya Aosue melakukan hal itu? Aosue pun mengatakan bahwa dia beruntung bertemu dengan naga yang unik. Ketika mendengar nama naga yang unik, Xiaoyu pun teringat dengan mimpinya.
di mana dia melihat kakek naga yang datang dan membunuh tim Biksu Tong. Xiaoyu pun kemudian berkata pada sang biksu, apakah Biksu Tong masih ingat dengan mimpi naga unik yang diceritakan oleh Xiaoyu tempo hari? Mendengar perkataan dari Xiaoyu, biksu pun kini mulai waspada dengan Ao Sui. Di saat semuanya tertidur, monster dari dasar jurang retakan bumi pun naik ke permukaan. Ao Sui yang akan menculik Xiaoyu pun mengurungkan niatnya setelah melihat para monster berdatangan. Ao Sui kemudian membangunkan semuanya, dan mereka pun siap bertarung melawan para monster itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ao Sui akan berhasil menculik Xiaoyu? Dan apakah tim Biksu Tong mampu mengetahui rencana buruk dari Ao Sui? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.